Wah, bisa dilihat banyak ya. Halo sahabat tani, kembali lagi ke channel POPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya Atia Rizky Sulaiman, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Seperti yang bisa sahabat petani lihat, saat ini kami sedang melaksanakan pemantauan untuk serangan hama dan penyakit di kebun cabai. Untuk lokasi kebun ini sendiri berada di Desa Airway, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di video kali ini kita akan melihat gejala virus kuning pada tanaman cabai dan mengenal vektor utamanya. Lalu yang terpenting, bagaimana kita mengendalikan serangan virus ini? Silakan sahabat petani simak videonya. Apakah sering melihat tanaman cabai kita pucuk daunnya menguning seperti ini, keriting, dan hasilnya nanti jadi tidak maksimal? Bisa dilihat ini adalah keadaan sekitar 15 hari setelah tanam. Gejala seperti ini adalah tanda tanaman kita terserang virus kuning atau Geminivirus. Virus ini bisa menghambat pertumbuhan dan membuat tanaman kita tidak bisa berbuah dengan baik, mengakibatkan hasil panen pun bisa berkurang. Virus kuning tidak bisa terbang atau berpindah sendiri. Virus ini menular melalui vektor atau pembawa, yaitu kutu kebul dan juga trips. Virus dapat berpindah ke tanaman sehat saat kedua hama ini menghisap cairan pada daun dan mereka bersembunyi di balik daun. Ini adalah foto kutu kebul yang kami temukan di lapangan, berwarna putih dan bersayap jernih. Lalu daun mengkeriting, menggulung ke atas dan kaku ini adalah ciri keberadaan trips. Nah, sekarang kita akan menerapkan pengendalian hama terpadu yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengendalikan populasi kedua hama tadi, yaitu dengan membuat perangkap likat kuning. Cara membuatnya sangat mudah. Siapkan bahan yaitu thinner, cat berwarna kuning, botol plastik bekas, lem untuk perekat, dan kayu atau ajir untuk memasang perangkap. Tinggi ajir kurang lebih 10-15 cm dari tajuk tertinggi tanaman. Hal ini dilakukan karena jarak terbang trips itu tidak terlalu tinggi. Kalau kita pasang terlalu tinggi, dikhawatirkan malah tidak sampai tripsnya, tidak nempel nanti di botolnya. Tahap pertama, campurkan cat berwarna kuning dengan thinner. Kita aduk hingga merata. Lalu tahap kedua, kita tuangkan cat berwarna kuning tadi ke dalam botol plastik bekas. Sebanyak ini, lalu kita tutup dan kita ratakan warnanya sampai menutupi seluruh permukaan botol plastik bekas. Sisa cat kuning di dalam botol bisa kita tuangkan kembali ke dalam botol plastik lainnya. Lalu diratakan kembali dan tahap ini bisa diulangi hingga botol plastik yang akan digunakan sudah terwarnai semuanya. Tahap ketiga yaitu pengeringan cat di dalam botol. Botol ini sudah kita balik sebelumnya agar catnya keluar dan sekarang sudah siap untuk digunakan. Tahap keempat yaitu pemberian lem perekat. Nah, ini pemasangan lem perekat kita lakukan dengan cara memutar. Dimulai dari bagian atas botol hingga ke bagian bawah botol. Untuk jarak pemutaran jangan terlalu jauh, yang penting lingkarannya sepanjang botol itu merata. Pembuatan perangkap ini termasuk dalam pengendalian hama secara mekanis. Pengendalian mekanis adalah cara mengendalikan hama dengan menggunakan alat tanpa bahan kimia berbahaya. Perangkap yang sudah siap harus segera kita letakkan di ajir yang sudah kita tancapkan sebelumnya. Letakkan perangkap ini secara zigzag di beberapa titik. Tujuannya agar cakupannya lebih luas dan bisa menarik hama dari berbagai arah. Sudah berjalan 2 minggu, mari kita lihat hasilnya dari pertama kali pemasangan. Wah, bisa dilihat banyak ya serangga yang menempel di perangkap likat kuning. Namun yang manakah hama trips itu? Jika kita perhatikan lebih dekat, kita bisa lihat banyak sekali trips yang berwarna kecoklatan dan berukuran sangat kecil. Terbukti ya Sobat Tani, bahwa perangkap ini efektif dalam mengendalikan populasi hama di kebun cabai kita. Karena menurut penelitian secara umum, warna kuning itu seperti magnet bagi serangga. Penampakannya seperti dedaunan atau buah segar yang siap dimakan. Jadi serangga langsung tertarik melihatnya dan datang langsung menghampiri perangkap ini. Nah, sahabat tani, dengan menerapkan pengendalian hama terpadu yang sederhana dan ramah lingkungan ini, kita bisa menekan dan mengendalikan serangan virus kuning ini yang disebabkan oleh hama trips. Semoga informasi ini bermanfaat dan semangat untuk sahabat petani semua. Pucuk kuning karena si virus, ternyata vektornya si trips. Mari kita kendalikan hama secara serius agar cabai berbuah tanpa putus. Sampai jumpa di video selanjutnya.